Taim lagi curhat untuk ngambil hati jamaah SDM rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi kali ini saya akan mereaksi yaitu sebuah video yang dimana video tersebut itu Gus Miftah lagi curhat kepada jamaahnya. Jadi ketika Gus Miftah ini menghina yaitu bapak-bapak si penjual es teh yaitu Pak Sun Haji, itu banyak netizen ya, bahkan kemungkinan netizen itu meramaikan dan menghujat yaitu Gus Miftah. Karena apa teman-teman ya? Karena Gus Miftah ini ketika menghina yaitu Bapak Sun Haji yaitu dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Namun di sini ya teman-teman, Gus Miftah ini kembali tampil yaitu di tempat umum yang katanya itu ya diundang untuk mengisi pengajian bersama Habib Zidan lagi. Jadi Gus Miftah ini curhat kepada jamaahnya untuk yaitu meraih simpati lagi kepada jamaah. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Yang ingin saya sampaikan apa? Cinta kita kepada Nabi dibandingkan Mus'ab tidak ada apa-apanya. Maka ketika saya mau menyerah, saya tidak lagi mau menghadiri majelis, saya akan berhenti naik panggung, naik mimbar, saya malu kepada Mus'ab. Mus'ab dibully oleh kaumnya, gara-gara mencintai Nabi dia tidak menyerah. Apakah gara-gara pembulian itu saya harus menyerah? Jadi Gus Miftah ini ya, apakah karena gara-gara dibully oleh netizen di Indonesia ini, itu Gus Miftah ini akan menyerah? Nah coba mari kita lanjutkan ya. Nih mukanya kelihatan muka sedih ya teman-teman ya, memelas gitu. Ya karena tujuannya untuk yaitu meraih simpati dari jamaah ya. Dan di sini ada yang berkomentar juga ya, Gus Miftah ini curhat kepada jamaah yang SDM-nya rendah ya teman-teman. Ini bukan saya yang bilang ya teman-teman, coba kita perhatikan komen ini ya. Taim lagi curhat untuk ngambil hati jamaah SDM rendah ya. Bukan saya, tapi netizen loh ya yang berkomentar seperti itu. Mus'ab kehilangan, tidak hanya kehilangan segala-galanya. Mus'ab kehilangan hartanya. Mus'ab kehilangan kedua tangannya. Mus'ab kehilangan kedua kakinya demi rasa cintanya kepada Nabi. Bahkan Mus'ab menggembuskan nyawa terakhirnya demi melindungi Nabi. Apakah hanya atas nama popularitas saya harus menyerah? Apakah hanya atas nama viral saya harus menyerah? Maka saat itu saya berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, alaihissallahu bihakamil hakimin. Hanya Engkau yang berhak mengadili aku ya Allah, karena aku meyakini Engkau lah hakim yang paling baik ya Allah, Engkau lah hakim yang paling adil ya Allah. Saya meyakini Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala rada lima qadaita wala yang fa'udal jad minkal jad. Mau semua orang membuli saya ya Allah, saya ikhlas asalkan Engkau tidak membuli aku ya Allah. Mau semua menghinakan saya ya Allah, saya ikhlas ya Allah asalkan Engkau tidak menghinakan aku ya Allah. Maka saat itulah kemudian saya bangkit. Tidak ada kata menyerah. Bukankah Allah mengatakan wala ta'asu min rawhillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Dari sini kemudian saya belajar. Saya kemudian dapat memahami bagaimana lingkungan orang terdekat saya yang dulu memuji-muji saya tanpa pernah klarifikasi ikut mencaci maki saya. Di situ kemudian saya paham mana yang benar-benar teman, mana yang kemudian bersembunyi seolah-olah sebagai teman, mana orang-orang yang baik, mana pengkhianat. Apakah kemudian saya kaget? Saya tidak. Dikatakan qad yakunu aqrabun nas ilaika ab'adahum wa yakunu ab'aduhum aqrabahum fal qurubu bisyu'ur la bil khudur. Miftah, kamu harus ingat, terkadang orang dekatmu yang akan menjadi orang yang paling jauh darimu, dan orang yang paling jauh darimu serasa paling dekat denganmu. Ingat, sebab rasa cinta itu dengan perasaan, bukan dengan kehadiran. Nah teman-teman ya, jadi ini ya sudah mulai lagi ya, yaitu untuk meraih yaitu hati para jamaahnya ya teman-teman. Ntar kalau sudah ya jamaah ini sudah benar-benar diraih hatinya ya, simpati, nah maka dari itu nanti panggilannya lancar kembali ya teman-teman ya. Seharusnya Gus Miftah ini harus berbenah diri yaitu dengan ucapan-ucapannya ya. Dengan tausiahnya ini kalau menyampaikan ilmu agama seharusnya itu janganlah berkata-kata kotor ya. Janganlah berkata-kata yang jorok, apalagi menghina yaitu bapak-bapak penjual es teh ya teman-teman. Ya bukan itu saja ya, kalau kita lihat video-video yang beredar itu bukan Bapak Sun Haji doang ya. Namun banyak juga ya seperti yang kemarin itu ya, apalagi desahannya. Nah seperti itu ya teman-teman ya.
Jadi ceramah-ceramahnya itu disusupi dengan kata-kata yang mesum gitu ya teman-teman. Mari kita lanjutkan. Sebelum ada masalah, orang minta tolong Pak Danrem. Begitu ada masalah, ikut membuli dan mencaci. Sebelum ada masalah, utang duit. Setelah saya ada masalah, jangankan bayar. Malah kesempatan untuk meninggalkan saya Pak Danrem. Apakah Habib Zaidan meninggalkan saya? Tapi kamu kemarin hilang. Aku kemarin sempat mikir ketika kamu hilang, Habib Zaidan itu seperti es teh. Kenapa Habib Zaidan seperti es teh? Seger sih, tapi menyakitkan. Miris ya teman-teman ya. Jadi ngajinya itu ya curhat gitu ya teman-teman. Yang anehnya ya itu penontonnya kok bisa ketawa-ketawa. Jadi ya yang hadir di majelis ilmunya itu mendapat apa ya teman-teman? Ya seperti itu ya, teriak-teriak. Jadi ketika bermajelis itu ya harusnya kan tenang ya, mendengarkan ustadz yang berceramah ataupun kiai. Tapi ini penontonnya bersorak-sorak ya. Jadi nggak bisa kita ya ambil ilmu dari Gus Miftah nih ya. Maka Nabi mengatakan begini. Kenapa kemudian akhirnya kita tetap bisa satu majelis? Nabi mengatakan al arwah junudum mujannadah. Fama ta'arafa minha ikhtalafa. Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Kenapa kemudian akhirnya masih kita bisa satu majelis? Saya masih bisa sowan jenengan, jenengan masih bisa menerima saya. Ternyata ruh itu dulu saling mengenal. Ruh yang saling mengenal, ketika di dunia dia akan akrab, membuat sebuah komunitas. Sementara ruh yang tidak saling mengenal, dia akan saling mengingkari antara satu dan yang lainnya. Ruh yang saling mengenal, walaupun kita dipisahkan oleh fitnah, walaupun kita dipisahkan oleh satu hal, oleh musibah, tetapi tetap akan bersatu menjadi satu komunitas. Tapi sebaliknya, orang-orang yang mengingkari dan menjauh dari kita, memang dari awal ruh itu tidak pernah mengenal kita. Fama tanakaro ikhtalafa. Dia akan kembali pergi. Orang yang kelihatannya pura-pura baik dengan kita, itu mungkin termasuk fama tanakaro ikhtalafa. Di saat kemudian dia mempunyai kebutuhan dengan kita, kepentingan dengan kita, dia akan mendekat. Tapi kemudian seleksi alam dia akan menjauh. Maka seringkali saya mengatakan, kalau berangkat majelis, tolong mukanya dibawa, sehingga di dalam majelis tidak sibuk cari muka. Jadi mohon maaf Pak, orang baik itu ketika ta'aruf, ya maunya kumpul dengan orang baik. Makanya kenapa orang-orang yang dianggap jelek, kemudian dia berkomunitas, disebut lokalisasi. Karena yang mau di situ orang-orang seprofesi. Mohon maaf, maling itu senangnya berkumpul dengan maling. Tukang parkir, kumpulnya dengan senangnya kumpul dengan tukang parkir. Bakul es teh, sukanya kumpul dengan... Enggak, bakul es teh sukanya tidak kumpul dengan bakul es teh. Bakul es teh sukanya menghadiri majelis. Menghadiri majelis. Mbuh niatnya dodolan apa yang lain, yang penting mereka hadir di majelis. Sopo ngerti bakul-bakul es teh itu, walaupun niatnya jualan, tapi insya Allah besok masuk surga, tetap jadi bakul es teh. Makanya mohon maaf, kalau saya ditanya, Gus Miftah marah dengan kejadian ini, wallah enggak Bib, enggak ada urusan saya Bib. Bahwa kemudian saya menyadari ini sebagai bentuk cara Allah membersihkan dosa-dosa saya, amin. Zaidan itu jomblo yang keren, nggak punya pacar tapi banyak yang naksir. Santai wae. Jadi jomblo itu saja, santai saja. Ingat, di dalam kubur yang ditanya siapa Tuhanmu, bukan siapa pacarmu. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya curhatan dari Gus Miftah kepada jamaahnya ya. Jadi ya selama ceramah itu isinya hanya curhatan ya teman-teman. Jadi tentang kejadian yang kemarin itu yang viral, yang dimana Gus Miftah ini ya gara-gara mengatakan kepada Bapak Sun Haji dengan sebutan gotit. Nah itu viral ya, hingga sampai seluruh Indonesia ini menghujat Gus Miftah ya. Dan ini Gus Miftah kembali lagi, namun yaitu curhat ya, mengambil hati para jamaah ya. Ya tujuannya apa teman-teman ya, agar dipercaya kembali yaitu oleh jamaah. Apalagi ini di apa namanya itu di YouTube ya teman-teman. Jadi jaringannya itu luas ya. Nah seperti itu ya teman-teman. Seharusnya Gus Miftah ini harus berbenah diri ya teman-teman. Karena apa ya? Karena kalau berceramah itu selalu yaitu lebih mengedepankan ya kata-kata yang tidak baik.
Namun ketika ditanya, Gus, kenapa kalau berceramah kok seperti itu? Apakah setelah kejadian yang penjual es teh itu yang viral, apakah Gus Miftah ini akan berubah ya kata-katanya? Jawabannya malah enggak ya teman-teman. Ya seperti itu. Jadi seakan-akan enggak ada tempat untuk berbenah diri dan semestinya enggak merasa bersalah ya teman-teman. Tapi ketika ditanya seakan-akan ya enggak masalah. Ya semua orang menghujat saya enggak masalah. Nah ini adalah perkataan yang dimana ini untuk menarik simpati oleh jamaahnya. Ya seperti itu ya teman-teman. Jadi semestinya Gus Miftah ini merasa tidak bersalah ya ketika kejadian yang seperti itu. Nah seharusnya kalau seorang ustadz, seorang pendakwah itu memang harus bisa menjaga lisan ya. Seperti Ustadz Dr. Khalid Basalamah ya teman-teman ya, ketika beliau itu dituduh yaitu menghina wayang ya teman-teman. Bahkan semestinya pertanyaan tentang wayang itu adalah ada seorang yang dimana dulunya seorang profesi wayang ingin bertaubat ya teman-teman. Ya, ini kan jawabannya Ustadz Dr. Khalid Basalamah kan dengan individu, jadi bukan semuanya. Nah ini videonya viral, lalu kemudian Ustadz Dr. Khalid Basalamah itu dibully oleh orang-orang yang mencintai kebudayaan kesenian itu tersebut ya teman-teman. Tapi Ustadz Dr. Khalid Basalamah ya, walaupun beliau ini ya tidak bermaksud untuk yaitu menghapuskan wayang ya, karena itu jawaban Ustadz Dr. Khalid Basalamah itu secara individu orang tersebut yang penanya ya. Tapi beliau tetap meminta maaf secara publik ya teman-teman. Dan beliau enggak seperti bercurhat ya sana sini untuk menarik hati simpati, enggak. Ya, cukup ya manusia itu sendiri ya yang menilai ya bagaimana beliau Ustadz Dr. Khalid Basalamah ya teman-teman. Jadi enggak seperti ini ya. Jadi ketika ada suatu masalah lalu kemudian curhat dan merasa dirinya itu paling terzolimi. Nah seperti itu teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja ya kajiannya Gus Miftah ini isinya hanya curhat ya. Jadi nggak ada ilmu yang bisa disampaikan sama sekali. Namun anehnya ya jamaahnya itu kok masih ada aja yang datang ya teman-teman ya. Masih ada aja yang mau mendengarkan. Ya kemungkinan ini ya kalau sudah curhat kepada jamaah ya kemungkinan ini nanti ya akan banyak orderan kembali ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, itu saja yang sampaikan. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.